Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, ini merupakan yang cukup fenomenal di mana Nihal Sarin mengalahkan Magnus Carlsen. Acara ini dinamakan dengan Magnus Carlsen menghadapi Challengers Chess Tour, di mana 22 orang pada junior kemarin pada Polgar Challenge semuanya menghadapi Magnus Carlsen. Dan diantaranya ialah Nihal Sarin, dan hanya ada 2 orang yang mengalahkan Magnus Carlsen. Satunya lagi ialah Awonder Liang. Dan di sini saya memilih permainan antara Nihal Sarin menghadapi Magnus Carlsen yang juga di-request oleh kawan kita. Dan ini berlangsung pada platform Chess24 18 April 2021. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, sebelumnya permainan ini berlangsung blitz, yaitu 3 menit increment 0 detik. Jadi Magnus Carlsen juga berkata pada tweetsnya di mana Nihal Sarin ialah salah satu pemain yang cukup kuat pada permainan bullet atau peluru, teman-teman. Di sini Magnus Carlsen putih membeli langkah dengan pion ke E4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5. Pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol, A6, Morphy defense, gajah mundur ke A4, kuda ke F6. D3 mengaktifkan gajah ke depan, D6 mensupport pion pusat, C4 di sini dengan juga mengaktifkan kuda ke depan sehingga pion terlebih dahulu sudah aktif, G6 mempersiapkan fiancé gajah, H3 gajah ke G7 mempersiapkan rokade, kuda ke C3, rokade, begitupun dengan Magnus Carlsen, kuda ke D7. Kita lihat manuver ke depan dan juga mengancam gajah. Gajah ke E3. Sebelumnya teman-teman bahwa komputer menunjukkan gajah ke G5 adalah salah satu langkah yang sering digunakan di posisi seperti ini. Di mana di sini pion harus menutup teman-teman. Karena apabila menteri semisal kita ambil ke E8, maka jelas kuda akan aktif ke pusat mengancam pion C7. Jelas di sini F6 maka kuda memukul pion mengancam menteri. Menteri ke D8 kuda ke E6, menteri ke E7, kuda memukul benteng, pion memukul gajah, di sini kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, gajah memukul kuda, akan ditukarkan saja dengan harapan benteng lebih kuat dibandingkan gajah. Kita kembali, di posisi ini tentunya F6, maka dengan keuntungan setelah gajah mundur kita lihat bahwa putih lebih aktif, di sini gajah menjadi pasif. Namun Magnus Carlsen langsung memilih dengan gajah ke E3, dilanjutkan dengan kuda ke D4, menempatkan kuda di pusat. Apa yang harus dilakukan oleh putih jika ada posisi seperti ini? Apabila kuda memakan, jelas tidak mungkin karena akan di forking duanya perwira, sehingga di sini gajah yang memakan, maka pion memukul kembali. Magnus Carlsen gajah memukul kuda. Sebelumnya teman-teman, bagaimana bang jika di posisi ini kuda ke E2? Ya, komputer menyarankan seperti ini, di mana kuda ke C5 mengancam gajah, di sini kuda memukul pion. Tetapi apakah betul pion ini gratis? Ini sebanding teman-teman sebenarnya. Karena pion putih juga akan hilang dimulai dengan kuda memukul gajah. Di mana menteri memukul kembali C5. Kuda ke E2 maka gajah memukul pion. Dan pion kembali teman-teman. Tetapi ada juga trik di dalam posisi ini yaitu dengan gajah memukul pion H. Apabila pion memukul menerima pengorbanan maka gajah memukul kuda, kuda memukul gajah, ada menteri ke G5 skak. Ini cukup kuat teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh putih? Raja ke H2 tidak mungkin karena apa? Menteri akan ke E5 skak dalam waktu yang sama mengancam kuda. Dan di sini kita ambil raja ke H1, maka menteri ke F6 mengancam kuda. Apabila kuda mundur, jelas menghalangi akses menteri melindungi gajah. Dan apabila mundur ke petak F3 maka gajah akan dipukul kuda, maka kuda juga akan hilang. Dan di sini langkah wajar ialah kuda ke E2, maka tetap kuda memukul gajah, menteri memukul kembali, maka menteri ke F3 skak dan kuda pun akan hilang. Dan kita lihat masih cukup sebanding. Kita kembali. Di posisi ini Magnus Carlsen tidak menyelamatkan kuda dengan gajah memukul kuda, maka pion memukul kuda. Gajah memukul gajah,
Di sini pion memukul pion langkah terbaik. Apabila di dalam posisi ini benteng yang memakan gajah, maka ini akan dibalas dengan pion memukul pion. Di mana setelah gajah memukul pion, maka benteng menyelamatkan diri dan kita lihat pion pun akan terancam B6, maka kita lihat di sini sama-sama aktif dan kembali sebanding. Tetapi dengan pilihan Nihal Sarin di sini komputer menunjukkan hitam lebih baik sedikit, di mana di sini memukul pion dan juga mengancam benteng. Benteng berpindah ke B1, maka dilanjutkan dengan benteng memukul gajah. Pion ke D4 yaitu menghalangi aksi gajah juga langsung mensupport pion, maka C5. Benteng memukul pion, pion memukul pion. Di sini benteng memukul pion B7. Jika di sini kuda yang memakan pion, maka jelas benteng memukul pion. Di sini apabila kuda berpindah, benteng akan hilang. Benteng ke D2, maka B5. Unggul satu pion dan di sini pun posisi Nihal Sarin masih lebih baik. Kita kembali, di mana di posisi ini benteng memukul pion, sama saja benteng memukul pion C4. Dilanjutkan dengan menteri ke B3. Mengancam benteng, benteng ke C3 kembali mengancam menteri. Menteri ke A4. Dan di sini dalam waktu yang singkat, Nihal Sarin membuat taktik kombinasi. Maka coba kawan-kawan Anda pause video ini, temukan langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan benteng memukul kuda, mengorbankan benteng. Pion memukul kembali, membuka akses menteri ke G5 skak. Raja ke H1, menteri ke F4 mengancam pion ke depan dan juga mempersiapkan membawa gajah. Raja ke G2, di sini tidak langsung gajah aktif tetapi Nihal Sarin masih mendelay dengan menteri ke G5 kembali. Raja ke H1, menteri ke F4, raja ke G2, maka gajah baru ke E5. Ancaman skak ke depan. Di sini benteng ke H1 juga bisa ya, tetapi Magnus Carlsen memilih benteng ke D1 untuk juga kabur raja ke depan ke A file E. Nihal Sarin melanjutkan dengan benteng ke C8. Menteri ke D7 mencoba meng-counter attack dengan waktu yang singkat tentunya. Di sini benteng ke C2. Langsung juga ancaman skak ke depan karena pion sedang dipaku. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini komputer menunjukkan ada taktik kombinasi skak mat 8 langkah. Dimulai dengan menteri ke H2 skak, di mana raja ke F1, menteri ke H1 skak, raja ke E2, maka benteng ke C2 skak, benteng menutup D3 skak mengorbankan pion. Raja memukul pion, maka benteng ke C3 skak, raja ke E2, menteri memukul pion F3 skak, raja ke F1, benteng ke C1 skak, benteng menutup dan skak mat teman-teman. Namun tentunya dalam waktu yang cukup singkat, cukup sulit untuk menemukan taktik kombinasi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Nihal Sarin langsung memainkan dengan benteng ke C2. Magnus Carlsen mencoba melakukan skak dengan menteri ke E8 skak, raja ke G7, dan menteri memukul pion. Menukarkan menteri, kita lihat unggul satu perwira, di sini F4. Di mana Magnus Carlsen mencoba memenangkan waktu seperti halnya juga kejadian sama Pragnananda. Di mana Magnus Carlsen menang waktu ya. Gajah memukul pion, terjadi pertukaran, kita akan melihat bagaimana Nihal Sarin cukup baik dalam bermain bullet dan Magnus Carlsen pun mengatakan demikian. Benteng ke C4, gajah ke E3. Kita lihat langsung mengancam pion ke depan, raja ke F3, gajah ke C5. Dan kita lihat di dalam posisi ini bagaimana putih Nihal Sarin mengelola permainan. Di sini mengancam pion, pertukaran pion, dan kita lihat teman-teman. Mempromosikan pion ke depan. Di posisi ini, Nihal Sarin membuat taktik dengan benteng melakukan skak. Raja ke G4 tidak menerima. Apabila diterima, maka benteng akan hilang. Inilah taktik yang digunakan oleh Nihal Sarin. Di sini raja ke G4, maka lagi-lagi di sini terus ditekan dengan langkah pre-move yang juga dipersiapkan oleh hitam dan langsung membuat Magnus Carlsen juga keteteran waktu. Dan setelah di posisi ini kita lihat Magnus Carlsen tidak melihat bentengnya diancam, dan setelah gajah memukul benteng ini, di sini juga Magnus Carlsen resign. Kalau tidak salah, Nihal Sarin sisa tinggal 3 detik teman-teman. Bagaimana kawan-kawan? Semoga permainan ini membantu bagi sahabat yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajl. Selamat menjawab melalui kolom komentar.
Dan berikut teman-teman fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, cukup simpel ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Kami akan mendesain pejal ini dari level termudah sampai level tersulit ke depan, jadi ikuti ya. Dan jika ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.